nggak bisa kerja. Oh, loki. Oh, loki. Kalau kita mau Alhamdulillah, wassalamualaikum ini kitab ini minahusannya al-wasiyat al-mutabawliyah. Jadi karangannya Imam Asy'arani. Nah, Imam Asy'arani ini termasuk wali sing dhuwur tingkate. Nah, niki apa jenenge itu? Pertama-tama beliau mengangkat bahwasanya awal wasiat beliau adalah untuk melakukan istiqomah dalam taubat. Ditaubati terus istiqomah. Sekarang kita bahas tobat niku nopo. Tobat niku nek cara bahasane balik. Asale realnya itu ke barat, kok langsung meleher ngiri atau nganan, balik-balik. Namanya tobat. Nah, napa? Nek kapan di dalam syariat itu kembali meninggalkan sesuatu yang terhina di mata syariat. Jadi bukan hanya dosa, tapi yang terhina di mata syariat. Nah, apa jenenge? Balik ten gene barang-barang sing dipuji dalam syariat. Jadi tobat akhirnya bukan hanya tobat balik dari dosa, bukan, tapi bisa balik dari perkara-perkara yang ada zamnya, ada kehinaan dari syariat. Jadi makanya mantun niki wonten pembagiannya taubat. Nah, taubat niki ada awalnya dan juga ada akhirnya. Awal dari tobat yaitu tobat dari dosa-dosa besar. Dosa besar niku nggih molimo niku tambah malih ribah, dan iki sing rada angel. Tambah malih ribah, ribah niku perkara sing dilakoni wong, perkara lek dilakoni wong diceritakan. Dia melakukan. Tapi nek kapan dia tidak melakukan, namanya fitnah atau namimah, adu-adu. Tambah nemen gitu soalnya. Tambah nemen namanya adu-adu. Nah, ini ditobati. Nah, nek mau aku ibarat ngomong iki tobati mana dan terus. Mantun niku yang kedua, tobat dari dosa-dosa kecil. Biasanya dosa kecil niku ngene wae. Apa? Masno perempuan yang bukan muhrimnya. Ya. Jadi aurat itu ada dua sebetulnya. Aurat yang untuk dibuka sholat untuk dia sendiri, dan aurat untuk nazar, untuk melihat. Jadi napa nggih? Ketika kita melihat wajah seseorang itu kita nggak boleh. Aurat dia kalau dalam mazhab yang lain, bukan mazhab kita, itu bukan termasuk aurat ini. Tapi kita tidak boleh untuk melihatnya. Nah, jadi nek kapan ten budi-budi ya ini gak delok. Cina dia anak mana? Orang itu kalau bisa qadul basar, maka nafsunya tinggi. Jadi obat kuat, obat impoten, obat ejakulasi dini sebetulnya itu bukan lain-lain, menjaga pandangan. Mari bener. Nah, ini dari dosa-dosa kecil banyak sekali, mungkin kadang-kadang napa jenenge ngeprank koncone, napa ngageti koncone, napa wis pokoke enggak ngenekno ati koncone, termasuk ada yang kecil ada yang besar. Kata dosa-dosa pokoknya nek umpama kita nggak tahu ini dosa kecil apa enggak, maka matalah jelajah fi sodrika wa karihta ayat toli alaihi anas. Itu
penak-penakan niteni dosa kecil. Ya, sesuatu yang gerundel dalam hati. Ya, ini dosa kecil loh, gerundel dalam hati, gak enak lah nang hati. Terus apabila orang lain melihat kita nggak enak. Kan macam-macam, itu dosa secara penak-penakan. Bukan penak-penakan gitu, penak-penakan. Kita nggak tahu. Nah, sebetulnya dosa itu adalah sesuatu yang melanggar syarak gitu kan. Gitu dok. Nek sing pen tinggal niteni gitu. Kemana gini? Kita ketika napa jenenge ndelok HP. Gambar arek wedok ayu. Kira-kira ketika kita melihat gini malu nggak dilihat teman? Orang normal pasti malu. Orang normal loh, pasti malu. Itu dosa. Penak-penakan yang itu dosa kecil, dosa besar karuan. Nah, ada apa yang mau limo itu? Apa yang mau limo itu? Pokoknya mau limo itulah. Nah, kemudian apa namanya? Yang ketiga, tobat dari barang-barang yang makruh. Ya, tobat dari barang-barang yang makruh. Yang makruh itu ya banyak. Terus apa namanya? Ngelokno konjone mbok gamane, tapi konjone gak muring-muring. Ngelokno nyindir kan. Itu bisa masuk sohoir, bisa masuk kabair, bisa masuk makruh. Dan lainnya banyak makruh-makruh didelok mawon ngene. Mbah Gogel lak kata. Sohoir dosa kecil. Dosa kecil. Nah, sohir jamaknya sohoir. Yang keempat, tobat dari khilaful aula. Khilaful aula itu membedani barang sing apik. Kudune ini sunnah. Ya, kudune ini sunnah, tapi nggak dilakoni. Ditobati. Wayahe isu kudune Tuhan, enggak Tuhan, ditobati. Wayahe kajenge napa jenenge salat apa namanya wajib ya, salat wajib zuhur kan ada sunnah rawatibnya, gak dilakoni, ditobati. Itu kalau nggak ada hutang, ya, kalau nggak ada hutang. Tapi kalau punya hutang, yo durin apa? Duhai mang nyaur hutang, padha karo Tuhan, oleh Tuhan, rawatibe yo di apa jenenge itu digawenya hutang, yo oleh rawatib bisa. Penakane begitu juga tahajud. Tahajud juga begitu, tahajud timbangane sholat sunnah mending nyaur utang wajib. Ya, yang penting kan qiyamul lail, mendirikan malam untuk beribadah. Bukan harus sunnah. Ya, bukan harus sunnah, tapi nyaur wajibnya malah lebih baik. Wong wajib itu asline niku nek cara pahala lebih banyak daripada yang sunnah. Banyakan yang wajib. Nah, wajib dilakoni kabeh. Nah, niku biasane karek meritik jane ngono. Wong kepengin dadi wali itu mudah. Sebetulnya lho ya, mudah. Satu, wajib mboten di napa jenenge niku? Mboten ditinggal. Kedua, nek kapan nglakoni elek tobat. Bukan nglakoni dosa lho. Nglakoni oleh elek tobat. Pun dadi wali. Penak. Ayatnya ada, cuma ini bukan bahasanya, ya, bukan bahasa. Yang penting lakoni wajib, jebret, mantun niku terus, nek wayahe nglakoni keelekan, cepet-cepet nang tobat, pun jadi wali. Terus yang napa jenenge niku? Yang nomor 5, tobat dari memandang dirinya bagus. Alhamdulillah aku dipilih oleh Allah. Alhamdulillah aku iku wong apik sing kono gak. Padahal mburine ngarepe enten alhamdulillah. Apalagi yang tidak ada apa jenenge itu alhamdulillahnya, itu jelas sombong sama. Alhamdulillah aku dipilih karo Allah begini. Duh, temen tadi dipilih. Nek kok model koyo ngene mesti dipilih. Nah, aku berarti kurang api dan lain-lain. Nanti tobat merasa dipilih oleh Allah. Dan apa namanya? Tobat bisa dikatakan gitu, tobat dari
aku nglakoni sing tak pandang aku apik tok. Nah, perlu digarisbawahi, sing tak pandang apik tok. Contoh begini, orang yang karepe itu sholat, wis aku sholat, poso, sholat ibadah, baik kan? Baik, tapi apa namanya itu? Kewajiban dia kepada istrinya, kewajiban dia pada orang tuanya, kewajiban dia kepada yang lain nggak dipenuhi. Sholat, gak kerja, gak apa. Ini kan menurut dia kan bagus, cuma nggak seimbang. Ada kebagusan yang lain untuk yang menuntut dia, nggak seimbang. Ketika nggak seimbang ini berarti anggapan dia tok yang bagus, tapi apa namanya menurut syariat tidak bagus. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an itu ngerti Kanjeng Nabi yo mangan di sembarang kali. Ya, yo mangan sembarang kali. Iku bukan kok terus melok aku tak ngono wae ndak. Tapi lah yo iku Kanjeng Nabi apa jenenge itu sing wis di sepuro dosane iku yo mangan untuk ibadah. Yo salat tahajud, yo ngene-ngene. Aku sing durung jelas. Hati aku kudu nek bengi tahajud tok, nek awan poso. Akhirnya sama Rasulullah barang. Aku yo mangan, aku yo sembarangan. Aku yo mangan, aku yo sembarangan. Akhirnya terus balik. Jadi harus seimbang. Ini kita tobat menganggap bahwasanya kita memilih hanya melakukan kebaikan menurut kita, atau tobat dari merasa kita dipilih menjadi orang baik. Ya, dipilih menjadi orang baik. Apa tinggal masa Mas ya, merasa dipilih menjadi orang baik. Nah, akhirnya apa? Pertanyaannya, lu, aku itu dipilih. Kudune pilihan Allah itu manut apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang. Kira-kira aku wis pas atur. Ya, terus aku nek nglakoni ngene iki bener ta gak menurut Allah? Memang bener-bener dipilih apa di apa jenenge itu dihancurkan tapi lewat pemandangan saya yang salah, pendapat saya yang salah. Jadi akhirnya kita didukur maneh muga-muga awak dhewe dipilih, tapi itu semuanya terserah Allah. Nek kita menganggap apa namanya diri kita itu dipilih oleh Allah, maka kita masih berada di apa? Mengandalkan amal. Amal kita bisa memberikan faedah. Memberikan faedah. Padahal di apa namanya ini hal hikam Ibnu Atas Sakandari yang pertama sekali, ya, apa namanya itu tanda-tanda seseorang itu mengandalkan amalnya. Ketika dia ada permasalahan pasti tidak mengharapkan kepada Allah. Gampangannya gini, wis aku kok ngapi ngene. Nanti ketika ada dia aku duwe salat sak mene, duwe sak mene. Nah, ketika dia itu ada masalah dunia atau apa, wis salat lali, sembarang lali. Itu tandanya kita masih mengandalkan amal. Orang yang tidak mengandalkan amalnya, ketika dia bermasalah, maka yang dia dituju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu si opo aku ngene tambah gak tau rene, gak tau rono dan lain-lainnya. Tambah sholat kurang dan lain-lain. Itu ketara nek kapan dia masih memandang dirinya orang yang baik. Dirinya masih terus dirinya masih mempunyai anggapan Allah itu duwe jasa nang apa namanya? Saya ini punya jasa kepada Allah. Butuh ini aku nyembah Allah. Jadi Allah butuh apa jenenge itu berutang jasa pada. Nah, ini apa jenenge tobat merasa diri kita baik. Nah, itu diterusno ke arah betulnya. Cuman niki kan terus-terusno boleh rada blank tambahan ngene bingung. Nanti mesti diutak-utaki dhewe, nanti kalau ada
permasalahan baru ditanyakan. Jangan sampai terlalu jauh tambah bingung. Ya, mungkin sampai mriki mawon cekak cepet entek ilmune. Amaten mawon, subhanallah. Apa namanya kalau ada pertanyaan barangkali itu dulu baru ada pertanyaan. Subhanallah, subhanallah. Itu enggak bisa kerja. Istri muring-muring, wong tuwa muring-muring, mara tuwa muring-muring, dan wong sak kampung goblok-goblok. Oh, blok dan lain-lainnya. Ini kan fitnah. Amar ma'rufnya loh, ya, bukan nahi mungkarnya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah wajib bagi kita ketika tidak ada fitnah. Ketika ada fitnah sudah. Apalagi yang sunnah gitu. Tapi bukan berarti terus bukan. Tapi kalau mampu, ini kita melihatnya ini adalah anjuran, ini adalah perintah. Walaupun perintahnya hanya sunnah, itu tetap perintah. Makanya kalau sering ngomong, dulu orang dahulu mengamalkan sunnah gara-gara perintah. Orang sekarang gara-gara sunnahnya. Tapi orang sekarang tidak melakukan sunnah gara-gara sunnahnya. Pemaknanya lain. Tapi kalau kita tidak bisa, tidak mampu untuk ke situ, ya udah. Daripada angin wis dadi doyo walah kon kowe ekstrim. Kate mau dakwah ngomong sing apik, ngomong masalah agama dan lain-lain. Kon kowe ekstrim tak masuk nang ngono. Selama itu bukan maksiat, enggak apa-apa. Selama itu maksiat sudah beda lagi. Nabi kerumun. Para penduduk surga sudah merindukan. Padahal dia dirajam. Para penduduk surga dia sudah merindukan. Jadi Nabi itu merajam orang zina itu jarang. Jadi leren tobat itu di kono ngene sih. Sampai beberapa kan. Sampai bertahun-tahun. Itu temenan baruan. Jadi cara kasarane ngomong dikuat mau tobat temenan gak baleni insyaallah sudah ini yang muson loh ya, bukan yang biasa. Kalau yang biasa dikepung. Ditobati, dikepung. Nah terus ada banyak orang yang bertanya, nek mau dikepung pripun? Itu terserah Allah nanti di hadapan Bapak. Tapi nek di dunia kan kata wis dikepung. Gitu. Kan ada hukum itu gunanya satu kafaroh dia, dua kafaroh itu kan melebur aslinya. Dua untuk biar orang lain tidak melakukan kayak dia. Contohnya kenapa pas wong nyolong dipotong tangannya, ya, dipotong tangannya dan diperlihatkan orang agar orang lain nggak ada yang meniru dia. Kalau ada orang membunuh orang lain dan pihak keluarganya itu sudah memaafkannya, nggak harus kisah. Dan itulah yang lebih baik. Bayar. Ya. Dan kisos itu pun yo terjadi sih di zaman Nabi. Cuma yang nggak terjadi itu membunuh murtadin, yang nggak pernah terjadi sama sekali. Dari mulai dulu sampai zamannya Khulafaur Rasyidin nggak ada apa terjadi. Cara tobat menurut syariat cukup. Nek sing gone nisore niku wau, nggih. Pokok gak baleni. Menurut istighfar gak baleni. Jadi lisannya itu beristighfar, hatine gak pengin baleni, organ tubuhnya arkannya ini tidak baleni lagi. Pun aslinya. Nah, nek kadang-kadang lewat kepengin baleni malih. Nggih, bayang-bayang ngoten to. Terlintas ngoten kadang gitu. Nah, napa jenenge gini kau nek tobat secara hakullah itu hanya niku wau tok istighfar, ini ambut niat baleni arkannya tidak menuju ke situ. Nah niku pun
Kenapa begitu? Diterangkan di terusnya itu setelah tobat ini diterangkan bahwasanya Nabi Adam itu tobatnya hanya istighfar, getun begini, sudah selesai. Nggih, getun ngakoni kan niku lho. Nah, merasa aku lapo lakoni. Nah, ngoten tok pun. Nah, akan tetapi bila terpeleset itu bukan kok terus menghilangkan napa jenenge niku tobatnya yang tadi bukan nggih. Nah, cepet-cepet nang tobat malih. Wasat maneh, tobat maneh, wasat maneh, menungso wae. Bahkan ketika Syekh Muhammad Syekh Ramadan Budi di menerangkan tentang sing wau wali niku nglakoni wajib, nek kapan nglakoni elek ndang cepet-cepet tobat. Sudah selesai. Jadi mboten kok terus nek jenenge tobat gak mungkin baleni maneh mboten. Tapi tobat itu terkadang juga terjerumus lagi. Namanya orang. Terkadang nggih ngerutuh maneh. Begitu enek wong ngayu liwat. Astagfirullah. Begitu anak maneh kerincing rek ketok ayu wong iki. Nah, aku lak nganggar maneh, tumudun maneh tobat maneh. Ngono maneh terus ndak masalah. Yang penting langsung ditobati. Cuma nek diniati napa? Aku tak lakoni elek sik terus tobat jangan. Berbahaya. Tapi kalau kepleset itu biasanya mudah.